bangunan runtuh karena hal sepele. Nah, bukan karena gempa, bukan karena badai. Jadi ada bangunan runtuh tuh cuman gara-gara getaran dari mesin generator. Nah, kejadiannya ini tuh bukan kejadian fiksi loh, tapi benar-benar kejadian di Bangladesh di sebuah gedung namanya Rana Plaza. Nah, Rana Plaza ini dia tuh ada 8 lantai, pekerjanya penuh, tapi semuanya ambruk cuma karena getaran kecil yang dibiarin terus-menerus. Generatornya ini tuh diletakin di lantai atas. Nah, dia tuh memicu vibrasi halus yang merambat ke seluruh struktur. Jadi lama-lama tuh beton sama sambungan bajanya tuh dari waktu ke waktu makin lama makin lemah. Dan terus tuh pada akhirnya bangunannya roboh, kolaps dia. Terus korbannya juga lebih dari 500 orang. Jadi kalian bayangin aja, ada sebuah gedung besar, fondasinya udah kokoh, strukturnya beton juga, semuanya hancur cuman gara-gara ada getaran kecil yang dianggap remeh. Dan yang lebih mengejutkannya lagi, ini tuh bukan satu-satunya kasus loh. Di Korea Selatan ada sebuah gedung tuh dia 39 lantai juga pernah bikin heboh. Jadi seluruh penghuninya tuh pernah dievakuasi karena gedung bergetar hebat selama lebih dari 10 menit. Penyebabnya lagi-lagi bukan karena gempa, bukan karena angin, tapi karena apa? Karena kelas aerobik. Ya, jadi kalian tuh nggak salah dengar. Penyebabnya tuh gara-gara kelas aerobik. Jadi kejadiannya itu ada sekelompok orang yang pernah lompat-lompat bareng di lantai atas. Itu menyebabkan resonansi antara ritme gerakan mereka dengan frekuensi alami di gedung. Hasilnya apa? Seluruh struktur tuh ikut bergetar seolah ada gempa ringan. Jadi di sini itu kita bisa lihat getaran kecil sekecil apapun itu bisa jadi masalah besar kalau struktur bangunannya nggak dirancang dengan benar buat menahan gerakan tadi gitu. Nah, pertama kita mesti bahas dulu nih apa itu vibrasi nih. Jadi vibrasi itu kalau orang bilang ya getaran atau gerakan osilasi. Nah, sedangkan vibrasi struktural itu adalah gerakan osilasi atau getaran yang terjadi pada suatu elemen struktur gedung, misalnya lantai lah, dinding lah, kolom lah, balok atau keseluruhan dari struktur itu sendiri. Nah, getaran ini tuh sumbernya bisa dari banyak sumber, tapi secara umum tuh dibagi jadi dua, yaitu ada satu internal, ada yang satu lagi eksternal. Nah, sekarang kita jelasin dulu sumber eksternal. Ya, sumber eksternal itu ya kayak namanya, berarti sumbernya itu bukan berasal dari gedung itu, ya dari eksternal, contohnya lalu lintas. Nah, jadi itu saya yakin juga teman-teman tuh pasti udah sering lah ngerasain ini. Ada misalnya kendaraan lewat, terus kita ikutan getar. Ya, contohnya itu dari eksternal yang lalu lintasnya kayak begitu. Terus misalnya kayak contohnya tuh ada kereta api lewat, terus kita juga bisa ngerasain getarannya. Nah, itu dari lalu lintas. Nah, contoh lainnya tuh ada dari angin. Jadi kalau gedungnya itu tinggi, makin tinggi pasti anginnya itu makin kencang. Jadi sumber gerakan tadi kan udah ada dari angin terus lalu lintas. Nah, terus eksternal yang ketiga tuh, itu getaran yang dihasilkan dari gempa bumi. Nah, ini tuh eksternal yang paling ngerusak, ya namanya juga gempa bumi ya. Makanya itu kalau misalnya gempa bumi, penanganannya itu harus lebih kuat lagi. Nah, selain itu, selain dari angin lah, gempa bumi lah, ada juga dari aktivitas konstruksi. Nah, kalau ini tuh adalah getaran yang dari konstruksi-konstruksi misalnya di sekitar gedung itu, misalnya kalau lagi ada pembangunan lah atau apa karena pemakaian alat berat. Nah, jadi tadi itu kalau gerakan eksternal itu ada 4 ya contohnya ya. Ada dari lalu lintas, angin, gempa bumi, sama konstruksi. Tapi kalau ada eksternal berarti juga ada internalnya. Nah, sekarang kita bakal bahas nih apa aja sih getaran-getaran internal. Nah, kalau misalnya sumber eksternal itu berasal dari luar, ya berarti kalau internal itu berasalnya dari gedung sendiri, internal. Dari dalam gedung itu sendiri ya jadinya. Yang pertama itu ada dari aktivitas manusia. Nggak nyangka banget kan? Nah, contohnya aja kayak tadi deh yang di Korea Selatan. Jadi ya cuman karena ada orang aerobik tuh, jadi satu gedung itu mesti dievakuasi. Selain itu juga ada contoh lagi dari, kalau nggak salah pernah ada di London Bridge tahun 2000. Nah, kejadiannya ini tuh ada jembatan yang namanya Millennium Bridge. Jembatannya ini tuh ditutup sementara gara-gara vibrasinya tuh ekstrim banget. Cuman karena apa? Bukan karena angin, karena apa? Cuman gara-gara orang jalan. Jadi gara-gara orang jalan doang nih, itu jembatannya tuh bergetarnya tuh ekstrim banget. Sampai mesti akhirnya ditutup selama 2 hari. Nah, jadi itu ya salah satu contoh gerakan yang terjadi karena gerakan manusia. Selain dari gerakan manusia nih, kalau internal ada satu lagi, yaitu dari mesin sama peralatan di gedung itu sendiri. Contohnya apa ya? Ya getaran-getaran yang dihasilkan oleh misalnya mesin fan lah,
pompa lah atau sistem HVAC lah. Jadi gerakan-gerakan dari mesin-mesin yang ada di dalam gedung itu yang menghasilkan ya getaran itu, karena namanya mesin, kalau mereka bekerja pasti mereka bergetar. Nah terus vibrasi ini tuh nanti akan berpengaruh ke gedung. Jawabannya jelas iya. Vibrasi-vibrasi ini tuh misalnya kalau nggak ditanganin, dia tuh bakal berdampak negatif ke gedung. Nah terus pertanyaannya, dampaknya apa aja sih? Jawabannya itu akan ada dua efeknya. Pertama, ke struktur gedung itu sendiri. Yang kedua itu pengaruh ke penghuni gedungnya. Nah, jadi desain bangunan nih, misalnya dia tuh tidak mempertimbangkan atau meremehkan vibrasi struktural, dia tuh bisa membawa dampak serius buat ya ke gedung atau ke kenyamanan penghuni itu. Yang pertama, kita bahas efek yang ke gedung dulu. Masalah terbesar dari vibrasi itu bukan hanya getarannya sendiri, tapi efek jangka panjangnya. Jadi material bangunan tuh kayak misalnya baja atau beton tuh bisa mengalami yang disebut fatigue, atau kalau orang ngomong kelelahan material. Nah artinya tuh apa? Jadi materialnya tuh rusak bukan karena beban besar yang tiba-tiba muncul begitu aja, tapi karena adanya beban kecil nih yang terus berulang setiap hari. Nah getaran kecilnya tuh tapi konstan, dan dia tuh bisa membuat retakan mikro pada beton makin gede. Jadi misalnya terus ada baut longgar lah, terus strukturnya tuh lama-lama kehilangan kekakuannya gitu loh. Nah jadi misalnya kalau dibiarin begitu aja nih, itu bisa menyebabkan deformasi, bisa lama-lama retakan besar muncul dan akhirnya apa? Ambruk total, seperti misalnya kasus kayak di Rana Plaza tadi. Terus parahnya apa? Tanda-tandanya tuh sering banget muncul, tapi nggak kelihatan secara kasat mata, akhirnya lama-lama terlambat. Terus dampak vibrasi itu tuh nggak cuma dirasain ke bangunannya aja. Kita sebagai penghuni gedung juga akan merasakan efek dari getaran yang berlebihan itu. Dalam beberapa studi, getaran kecil yang amplitudo kecil, misalnya kalau kita kena terus-menerus tuh, bisa menyebabkan pusing, mual, stres, bahkan bisa mengganggu konsentrasi. Jadi, orang yang bekerja di gedung tinggi itu bisa merasakan kalau ada getaran nih, tiap kali lift bergerak lah, terus bisa ada kendaraan berat lewat di bawahnya. Nah, kalau ini tuh kejadiannya terus-menerus, efeknya itu bukan cuman ke gedung, tapi kenyamanan kita juga hilang. Terus apa? Produktivitas kita pun lama-lama bisa menurun. Nah, jadi solusinya apa? Untuk mengatasi hal ini, jadi para insinyur tuh nggak cuman asal bangun gedung. Mereka tuh harus ngikutin nih berbagai standar desain atau kenyamanan dari vibrasi itu. Jadi ada standarnya lah kalau orang ngomong. Nah, salah satu dari standar itu tuh ada ISO 10137/2007. Nah itu standar ini tuh standar internasional yang mengatur batas kenyamanan dan keamanan penghuni terhadap getaran dari bangunan dan di jembatan. Nah jadi standar ini tuh bakal menentukan nih seberapa besar getaran yang masih bisa ditoleransi oleh manusia sebelum misalnya dianggap mengganggu atau berbahaya bagi tubuh. Jadi di standar ini selain dijelaskan tentang tingkatan vibrasi yang masih bisa ditoleransi di gedung, standar ini tuh juga membahas terkait bagaimana cara penanganan vibrasi tersebut. Contohnya, jadi misal nih ada kipas buat exhaust atau suplai udara. Standar ini tuh bakal membahas berapa besar vibrasi yang masih aman buat gedung itu. Nah, apabila vibrasi itu sudah melewati, maka harus ditangani dengan cara memasang vibration isolator pada equipment tersebut. Vibration isolator ini nanti akan kita bahas di video selanjutnya. Nah, jadi itu ya guys. Jadi kita kesimpulannya apa? Jadi kita tuh mesti memahami banget vibrasi itu apa, supaya nanti kedepannya itu gedung tuh nggak rusak, sama penghuni gedung juga nggak bakal merasa terganggu banget. Misalnya kalau vibrasi itu berlebihan. Yang jadinya itu betapa pentingnya pemahaman vibrasi buat pembangunan di suatu gedung. Misalnya kalau ada pertanyaan atau apa, teman-teman bisa langsung aja tanya di kolom bawah, nanti akan kita jawab mengenai vibrasi ya. Oke, see you next time.